Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. ...104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini Insan Persada? Selamat siang, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Dan senang sekali rasanya Anda Sari menjumpai Anda kembali ya dalam dialog agenda kita. Wah, kembali nih hari besar di bulan April ini Insan Persada. Kita kembali di dialog agenda kita. Kalau misalnya Anda ingat hari ini hari apa ya? Selasa 23 April 2024. Nah, Anda yang suka baca tentu tahu sekali bahwa hari ini adalah Hari Buku Internasional atau Hari Buku Sedunia. Di mana di agenda kita seperti biasa kita kehadiran narasumber yang datang di studio Abdi Persada FM untuk berbagi cerita mengenai Hari Buku, tentunya yang saat sekarang ini kita akan bincangkan kurang lebih selama 1 jam. Tema kita buku di era digital nih Insan Persada. Wah, menarik ya, dimana perayaan ini memang bisa dikatakan dibuat untuk kepedulian terhadap minat dan pentingnya membaca bagi masyarakat yang ada di dunia nih Insan Persada. Sekaligus juga memberikan apresiasi terhadap buku dan penulis di seluruh dunia juga. Dan tentu saja salah satu tujuannya mendorong masyarakat untuk menemukan minat mereka melalui membaca buku ya. Kami ingatkan saat sekarang ini kita live YouTube, jadi Anda langsung aja buka channel YouTube Abdi Persada FM. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian juga komen, like, dan share. Nanti boleh meninggalkan komentar ya, untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Baik, langsung saja kita kenalan dengan Randu Alamsyah. Beliau adalah penulis dan juga editor. Assalamualaikum, apa kabar Mas Randu? Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa nih? Ya, Mas Randu. Mas Randu aja ya. Oke, baik. Mas Randu ini adalah seorang penulis dan juga editor. Wah, mungkin bisa berkenalan dulu dengan Insan Persada. Kita nyebutnya Insan Persada. Bisa kenalan dulu dengan Insan Persada. Sekaligus juga kita kepo gitu ya. Kira-kira menulis buku apa nih? Dan edit apa? Edit tulisan seperti apa sih, Mas Randu? Ya, halo Insan Persada, selamat siang. Saya Randu Alamsyah. Saya menulis berbagai macam buku, fiksi dan juga non-fiksi, novel, cerita pendek, dan juga beberapa buku biografi dari beberapa tokoh. Dan sudah mulai menulis sejak 2008. Dari 2008? Ya. Berarti sekarang sudah berapa tahun nih? 16? Berapa tuh? Ya, sudah 16 tahun. 16 tahun ya. Waduh, ini kenapa kok bisa terjun di dunia pertulis-tulisan menulis kayak gitu? Kira-kira kenapa kayak gitu memilih menjadi seorang penulis nih Mas Randu? Ya, menulis kayaknya adalah cita-cita saya sejak kecil ya. Jadi seorang penulis dari masih kecil. Biasa baca majalah Bobo, majalah Ananda, Donald Bebek. Dan akhirnya kemudian setelah membaca kan akhirnya mulai termotivasi untuk menulis. Jadi sejak itu mulai berambisi untuk menjadi penulis. Waduh, ini tipsnya ya kok bisa konsisten gitu ya jadi penulis ya. Kadang-kadang kan kayak misalnya saya aja hobi nulis ya Mas Randu ya, tapi bikin cerpen tuh nggak pernah selesai. Nah itu kadang atau mungkin angin-anginan gitu, nggak yang selalu konsisten, boro-boro untuk bisa dipublikasikan gitu ya. Wah ini mungkin sedikit nih karena kan sudah banyak sekali buku baik fiksi non fiksi yang Mas Randu ciptakan. Gimana nih Mas kok bisa sampai totalitas seperti itu? Saya kira awalnya memang
awalnya memang kita menulis untuk sekedar kayak aktualisasi diri ya, hobi. Terus pada akhirnya ketika semakin banyak yang ditulis, seiring dengan misalnya reputasi yang terus naik, akhirnya mulai menjadikan ini semacam profesi. Dan ketika sudah jadi profesi kan akhirnya harus ada komitmen di sana. Ketika orang misalnya ingin meminta saya nuliskan buku biografi misalnya, jadi harus selesai misalnya dalam 3 bulan atau 2 bulan atau bahkan ada yang sebulan, itu kan diperlukan komitmen untuk ya harus melawan rasa malas, harus melawan rasa kalau angin-anginan ya, iya benar-benar. Kalau nggak gitu kan nggak bisa. Jadi kuncinya mungkin komitmen ya, komitmen. Harus nulis setiap hari, harus membaca tiap hari dan ya terus di jalur itu aja. Oke, berarti ketika sudah memutuskan sesuatu nggak setengah-setengah ya, langsung melakukannya dengan sepenuh hati dan itulah adalah pilihan saya gitu dan jalani. Nah, tapi penasaran juga sama kayak pencipta lagu juga nih Mas Randu. Kalau untuk menulis terutama yang fiksi kayak gitu, itu dapat inspirasinya dari mana sih? Waduh, kalau fiksi kan banyak aja. Kalau bukan dari pengalaman berhayal. kita, juga mungkin dari pengalaman orang di sekitar kita. Dan ya biasa juga jalan-jalan kalau lagi stuck. Ya keliling-keliling atau baca-baca. Jadi banyaklah inspirasi yang masuk. Jadi kalau misalnya kita memang sudah komitmen menulis, saya kira kita nggak akan kekurangan ide karena ada banyak cerita, kita sering menghayal, kita sering jalan-jalan. Saya kira semua ide nanti akan terus masuk, tergantung niat kita ya untuk mencarinya. Oke, baik. Nah, Mas Randu ini kita kan Hari Buku Internasional, Hari Buku Sedunia gitu kan. Kalau dari Mas Randu sendiri, apa sih makna dari Hari Buku Sedunia ini? Maknanya untuk dari kacamata Mas Randu sendiri kayak gitu. Jadi buku. Saya kira kebanyakan kita menjadikan semacam semacam formalitas. Banyak orang memang ya buku sudah sekarang ini sudah dijadikan kayak semacam romantisme dulu, masa lalu ketika belum ada internet. Jadi semakin kesini orang yang membaca buku itu semakin jarang. Kalau dulu kan orang membaca buku untuk mengisi waktu senggang. Dulu kalau sebelum ada internet kan orang mengisi waktu senggang bisa dengan main gitar, atau bikin sketsa atau melukis, ke gunung. Kebanyakan juga membaca buku. Jadi ketika sudah ada datang internet, semua aktivitas ini kan hilang. Semua akhirnya main media sosial. Jadi ini jadi kayak bagian dari hobi masa lalu yang orang semakin jarang sebenarnya menjadikan buku sebagai gaya hidup. Oke, jadi makna Hari Buku ini mengingatkan kita kembali ya? Iya, makna Hari Buku ini mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya buku itu penting. Yang ironisnya kayak gini, orang tahu bahwa buku itu sebenarnya penting. Cuma orang tuh jarang membaca. Nah, maksudnya orang jarang membaca. Bahkan orang-orang yang saya kenal yang dulu saya kira suka baca ya, ada juga penulis-penulis beli buku di Gramedia, terus sampai datang ke rumah cuma dipajang di rak aja. Katanya nggak punya waktu untuk membaca. Saya kira waktu dulu dengan sekarang kan sama aja, masih 24 jam. Sayang banget ya. Sayang banget. Untuk bisa, padahal dari membaca buku itu biasanya nggak pada saat kita besar langsung sih, dari kecil seperti yang Mas Randu ceritakan tadi. Dari awal kita dikenalkan dengan mungkin didongeng nggak Mas waktu kecil sama orang tuanya. Biasanya itu katanya kalau misalnya didongeng gedenya suka baca gitu kan. Membangun imajinasi. Aduh, menarik sekali ya Insan Persada ya. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda suka membaca di era digital seperti sekarang ini yang kita tahu juga ada e-book gitu, ada literasi digital gitu ya Mas Randu ya. Nah, sesuai tema kita buku di era digital ini, bagaimana penjelasan buku di era digital saat ini Mas Randu?
Saya kira dengan adanya internet dan media sosial, gaya hidup kita juga berubah ya. Iya. Maksudnya dulu kita baca buku kertas, cover, kita suka usap-usap covernya, kertasnya. Sekarang kita membaca buku ke era digital. Nggak ada yang salah sebenarnya. Maksudnya masalahnya adalah kita nggak membaca, itu masalahnya. Maksudnya bahkan untuk digital ya, kita sangat jarang membaca. Kalau Anda bisa lihat survei apa ya, PISA tahun 2002 yang terakhir. PISA itu adalah survei tentang kebiasaan generasi muda orang di Indonesia, skill dalam kemampuan literasi dan matematik. Itu di semua negara. Indonesia ada di dua terakhir dari sekitar 170-an negara, saya lupa. Di urutan terakhir. Wah. Jadi saya kira habit membaca kita sangat anjlok ya. Bukan cuma kurang, anjlok. Kita cuma membaca kalau ada misalnya viral. Ya viral terus mungkin paling menu di restoran atau di warung atau di media sosial. Itu jadi menu ya. Jangankan membaca buku ya, membaca untuk yang kayak e-book itu sebenarnya jarang. Jadi penjualan e-book itu sebenarnya rendah sekali, masih bagus buku. Kurang diminati karena memang apa ya, orang ketika membaca e-book itu sebenarnya sangat terdistraksi oleh notifikasi yang muncul di layar kan ya. Jadi orang tetap lebih ke membaca buku. Iya. Jadi saya kira kalau momentum Hari Buku ini kita merefleksi kembali apa sih pentingnya buku bagi kehidupan kita sebagai pribadi dan juga masyarakat dan sebuah bangsa. Saya kira sangat-sangat penting. Jadi kalau kalau sekarang ada perkembangan menjadikan buku itu sebagai kalau Anda pernah dengar biblioterapi. Apa itu? Biblioterapi. Jadi terapi dengan membaca buku. Jadi kan orang modern kan biasa peningkatan kesehatan mentalnya itu kan kesehatan mentalnya kan sering menurun orang modern ini ya, karena kita banyak permasalahan, tekanan kerja, hubungan, keuangan, macam-macam. Jadi dengan hal itu stres, depresi, anxiety, kecemasan macam-macam itu datang lebih dari di generasi orang dulu. Jadi pernah ada survei bahwa generasi yang umur 30-40-an sekarang itu sangat stres dibandingkan dengan generasi dengan umur yang sama di sekitar tahun 90-an. Wow. Jadi ketika kita semakin modern, ternyata tingkat stres makin tinggi. Nah, akhirnya orang mengukur itu dengan berbagai macam terapi. Mengobati itu dengan berbagai macam terapi yang sedang berkembang ini. Saya kira sudah beberapa lama ini ya terapi baca buku. Jadi kita membaca buku sekitar 30 menit aja, itu efeknya sama dengan kita yoga sekitar 30 menit juga. Jadi kebanyakan orang meremehkan dampak buku bagi dirinya. Buku bukan hanya memberinya pengetahuan atau wawasan, sebenarnya menyehatkan jiwanya, mentalnya. Jadi orang yang membaca buku itu lebih minim stres dibandingkan orang yang nggak baca buku. Ada bahkan kalau saya dengar sebuah penelitian di jurnal Science and Medicine, itu orang yang baca buku itu 20% lebih panjang umur dibanding yang nggak baca. Jadi buku bukan cuma sekedar pengetahuan atau memuaskan rasa ingin tahu, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Wow. Ini banyak dari kita yang mungkin nggak kepikiran ya. Ternyata membaca buku bukan hanya untuk wawasan aja gitu, tapi ternyata untuk kesehatan juga seperti yang Mas Randu katakan gitu kan. Luar biasa sekali nih. Mas Randu sendiri hobi banget baca nih atau gimana? Oh, otomatis. Kalau biasanya nulis kan memang harus hobi baca. Saya membaca
setiap hari harus jadi kayak ritual. Jadi sebelum tidur itu harus ada buku di ranjang. Jadi ada lampu baca. Jadi harus baca itu paling nggak sekitar setengah jam. Buku baru atau diulang-ulang? Ya buku baru atau diulang-ulang sama aja. Oh. Jadi nah ini salah satu juga kelebihan buku ya. Orang modern kan mengalami apa ya, insomnia, lebih akut dibanding orang-orang dulu. Jadi orang semakin kesini kita ini semakin susah tidur. Apalagi orang yang tinggal di kota, ya karena itu tadi ya, tekanan macam-macam itu. Jadi ketika kita scrolling HP sebelum tidur, itu sebenarnya membuat kita semakin stres karena yang kita lihat adalah yang kita lihat adalah isinya, terus juga secara teknis ya, screen time itu, screen time itu layar itu memberi cahaya ke kita, mata kita sudah ngantuk, tapi pikiran kita masih kayak mengembara. Jadi itu yang membuat kita akhirnya kecapean sendiri, bekerja. Iya masih bekerja, otak kita terus bekerja terus menerus. Itu nggak akan terjadi kalau kita baca buku. Kalau kita baca buku itu, kita itu masuk pada fase meditative state. Jadi kayak kondisi meditasi. Jadi kayak jantung kita melambat, detak jantung kita melambat, pikiran kita menjadi lebih tenang. Jadi akhirnya kayak tidur itu jadi kayak natural. Kita bangun juga, coba Anda bisa bandingkan sendiri ya. Yang baca buku sebelum tidur setengah jam dengan yang baca media sosial setengah jam. Itu ketika bangun beda. Yang orang baca buku itu lebih segar, dan ketika orang yang kalaupun dia tertidur ya, kalaupun dia akhirnya tertidur, itu lebih stres esok harinya ya. Dia lebih capek, lebih kayak kekurangan tidur, pokoknya lebih kecemas. Itu nggak akan terjadi ketika orang baca buku. Apalagi yang di scrollnya itu orang-orang yang lagi liburan keluar negeri, happy life gitu kan, betul. Oh aku nggak kayak gini ya, oh tambah stres tuh. Iya, jadi kayak dulu waktu iPhone pertama kali muncul, ini saya baca iPhone pertama kali muncul itu tahun 2000. Instagram pertama kali muncul dan akhirnya dibeli oleh Facebook tahun 2013. Di tahun 2011 iPhone pertama kali, koreksi saya kalau saya salah, merilis iPhone yang kamera depan. Jadi sejak itu akhirnya remaja-remaja khususnya yang cewek-cewek ya, itu mengalami semacam peningkatan depresi itu di seluruh dunia. Soalnya ada semacam kayak komparasi sosial. Dia membandingkan dirinya, saya mungkin harus lebih cantik dengan teman-teman saya harus punya tas ini, harus yang lebih branded dari teman-teman saya yang lain. Jadi ada semacam komparasi sosial di situ. Ada sesuatu yang nggak sehat secara mental. Jadi ada banyak bahaya yang ditimbulkan oleh media sosial, khususnya Instagram dan Facebook, kalau kita menggunakan secara nggak sehat, secara eksesif, maksudnya secara berlebih-lebihan. Dan nggak akan terjadi ketika kalau kita membaca buku. Saya bukan mengatakan bahwa media sosial nggak sehat, bukan, tapi pemakaian yang eksesif tadi, terlalu berlebihan, itu membuat kita nggak sehat secara mental. Iya, karena informasi yang datang pun deras ya. Deras dan luas, banyak ya. Betul. Kalau nggak bisa difilter dan nggak bisa menyikapi dari konten yang kita lihat, nah udah nih abis ya. Iya betul. Nah kalau buku artinya bisa dikatakan menjadi meditasi juga dong untuk kita pada saat kita mau menjelang tidur seperti itu atau relax ya. Iya, buku adalah salah satu alat meditasi yang paling efektif menurut saya. Jadi pertama meditasi, saya biasa meditasi, tapi nggak ada yang meditasi yang seenak buku. Maksudnya kita bisa baca ceritanya, dan juga kita bisa masuk ke state meditative state tadi. Jadi kita bisa tenang. Kalau untuk pertama-tama melakukan ini, saya kira memang agak susah ya kalau sudah terbiasa dengan HP ya. Jadi karena di media sosial itu semakin kesini kan rentang fokus kita itu kan semakin pendek. Jadi kalau Anda sekarang ini kan biasa ada namanya reel itu ya. Iya, Reels yang ada di TikTok atau Instagram masih ada juga ya. Ya, di Instagram. Itu kayaknya 15 detik atau berapa itu? Iya, 15 detik, 30 detik. 30 detik.
rentang perhatian kita sekarang itu sudah sampai 8 detik aja. Sependek itu. Sependek itu. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir fokus lebih dari 8 detik. Manusia sekarang, manusia modern. Jadi saya kira itu sebenarnya apa ya? Sesuatu yang membuat kita bangkrut. Karena rahasia orang sukses ya, nggak tahu ini ya. Nggak tahu, mungkin koreksi saya. Rahasia orang sukses atau rahasia orang misalnya bisa menggapai apa yang diinginkannya, cita-citanya, rahasia hidup yang sehat itu pada fokus itu. Maksudnya fokus. Kalau kita fokus, biasanya kan ada dalam quote-quote, kalau kita fokus kita pasti bisa dapat. Tapi kalau fokus kita semakin memendek kan? Iya benar. Fokus artinya dan kita memahami lebih gitu. Ini pada saat kita scroll itu paling 4 detik swipe gitu ya, karena bosan gitu. Bosan. Tapi nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Dan itu ada yang terjadi dalam pikiran kita. Itu kayak kita tuh kayak digrogoti terus. Kayak pencarian pleasure itu, kesenangan. Oh ini nggak rame nih. Swipe lagi. Ini nggak rame nih, swipe lagi. Terus, nanti kayak pikiran kita itu mencari-cari terus. Jadi minta dipuaskan terus. Nggak puas terus, harus ada kesenangan ini, harus ada kesenangan ini. Waduh, ini Mas Randu artinya kita saat sekarang ini kita harus lebih pintar dong dari smartphone itu sendiri gitu kan. Nggak bisa kita dikalahkan smartphone gitu. Kita harus menyadari itu gitu ya. Nah tapi ini permasalahannya adalah kita ini kan hidup di era digital. Betul. Artinya kan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa ternyata terciptalah e-book, terciptalah media-media sosial dengan informasi-informasi pendek tadi di media sosial kayak gitu. Nah pasti ada di sini ada pro kontra. Artinya mereka merasa e-book itu terbantu loh di zaman sekarang, bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau dari kacamata Mas Randu sendiri, e-book atau mungkin informasi-informasi pendek, katakanlah mungkin juga nggak pendek-pendek banget ya. Nah dari satu genggaman aja bisa kita dapatkan itu. Kelebihan ataupun kekurangannya apa nih Mas Randu? Dibanding buku? Iya, maksudnya ketika kita membaca buku, membaca e-book gitu, tentu punya kekurangan dan kelebihan dong. Nah gitu, kalau misalnya kita mengatakan kekurangannya, kayaknya nggak fair ya tanpa kita menyebutkan kelebihannya dulu nih. Nah mungkin kalau dari Mas Randu sendiri memandang ini bagaimana? Ya kelebihan e-book pertama lebih murah. Oh lebih murah ya? Ya iya, karena enggak. Tapi kalau saya beli mahal ya? Enggak, dia lebih murah. Maksudnya dia kan enggak terbuat dari kertas. Iya, ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Jadi kenapa buku mahal? Karena ada kertas, ada cover, terus ada biaya transportasi itu. Iya, jadi biaya cetak membuat itu lebih mahal. Kalau e-book kan tinggal dikirim. Jadi itu satu e-book aja kan bisa di copy ke sana sini. Jadi nggak ada cost yang seperti cetak itu. Ya pertama itu mudah dibawa, bisa kapan aja. Jadi kalau yang kekurangannya sewaktu-waktu bisa habis baterai kan. Betul. Kita harus menggunakan daya soalnya. Ya daya. Dan juga kecenderungan orang baca e-book itu sama kayak kecenderungan orang baca media sosial. Jadi fokus kita tuh nggak bisa kayak nggak bisa kayak pelan. Kecenderungannya itu meloncat-loncat. Jadi cuma baca paragraf sini terus meloncat lagi ke bawah. Nggak bisa kayak pelan kayak buku. Tersuges kali ya, karena itu tersuges karena habit di HP. Pengalaman kita dengan media sosial kan akhirnya berdampak pada kebiasaan kita membaca e-book secara caranya ya. Kalau di e-book kita melompat-lompat, tapi kalau di buku fisik itu kita bisa pelan. Itu bisa pelan, bisa fokus masuk pelan masuk ke dalam. Aduh, ini kalau misalnya berbicara mengenai ini, tentu bisa dibilang di zaman era digital seperti sekarang ini, kira-kira masih ada nggak ya yang membaca buku gitu? Dan apakah buku itu masih penting ini? Karena yang kita tahu, kita nggak bisa menutup mata ya Mas Randu ya, bahwa masyarakat kita jarang sekali tuh pada saat nunggu bis atau mungkin di terminal atau mungkin di kafe atau yang dipegang handphone. Gimana dong, bukan buku gitu ya. Masyarakat kita seperti apa sih Mas Randu untuk tingkat membacanya di Kalimantan Selatan khususnya? Gimana ya, secara sudah saya bilang tadi bahwa tingkat literasi kita sangat-sangat anjlok ya. Sangat-sangat anjlok. Jadi kayak memang kayak gini, kalau kita urut sejarahnya ya.
kenapa masyarakat di Eropa itu walaupun masuk era media sosial, era internet, kenapa mereka masih tetap membaca buku? Jadi kebiasaan membaca mereka itu sudah dimulai jauh-jauh waktu. Maksudnya ketika mesin cetak pertama kali ditemukan sekitar tahun 1500 berapa gitu, dan orang-orang mulai mencetak buku, akhirnya orang-orang Eropa mulai membaca di tahun 1500 1600 setelah mesin cetak ditemukan. Nah, setelah itu akhirnya kebiasaan membaca itu kan mereka membangun semacam perubahan kebiasaan sosial. Mereka itu jadi kayak namanya tuh reading society. Jadi masyarakat yang suka membaca dari tahun 1500-an, 1600-an. Dan nggak bisa hilang sampai sekarang. Dan nggak bisa hilang. Jadi agak berbeda dengan Indonesia. Indonesia tahun 1950-an kita itu 90% kayaknya kita masih buta huruf. 90%. Sekitar situ ya. Koreksi saya kalau saya salah. Terus setelah kemerdekaan, terus tahun 70-an akhirnya mulai ada novel-novel semacam, kalau Anda ingat misalnya kayak Cintaku di Kampus Biru, atau tahun 1980-an Ali Topan Anak Jalanan. Kita mulai membaca waktu itu tahun 70-an, 80-an. Tapi di sekitar di tahun itu pula televisi akhirnya masuk. Jadi ketika kita masih baru mulai belajar membaca, mulai membangun reading society tadi, televisi masuk. Akhirnya kita beralih ke televisi. Sebagian di antara kita. Ketika kita mulai menyeimbangkan antara buku bacaan dan media audiovisual, tahun 2000-an internet masuk. Media sosial 2010-an. Belum selesai. Belum kita selesai. Ya? Jadi kita masih 20 tahun pengalaman membaca. Itu akhirnya sudah masuk oleh media-media ini. Jadi kita langsung anjlok. Oke. Kalau Eropa kan 400 tahun mereka, jadi kayak reading society mereka itu sudah sangat mengakar tertanam dalam masyarakat mereka. Dari moyang mereka ya. Iya betul. Sampai anak cucunya gitu. Oke, berarti kalau dari teorinya seperti itu ya. Pada saat kita lagi belajar membaca, lagi membaca buku, kemudian televisi masuk nih. Pada saat kita mengimbangkan antara visual dan juga membaca buku itu. Betul. Kemudian masuk lagi internet kayak gitu ya. Aduh, ini nanti setelah ini apalagi yang harus kita padahal belum selesai. Nah, tapi ini menarik ya, Mas Randu ya. Artinya kan kalau misalnya orang kurang gitu untuk minat membacanya, tapi dia lebih senang mendengarkan atau menonton. Nah, itu gimana nih Mas Randu? Iya. Kan sama-sama dapat informasi nih. Saya kira orang membaca itu kan pertama mungkin ingin mendapatkan wawasan atau pengetahuan. Sesuatu yang sebenarnya bisa didapatkan mungkin lebih efektif lewat media-media audiovisual, lewat YouTube atau podcast semacam ini. Kalau orang nggak biasa membaca, ingin mengetahui tentang sesuatu, mereka mungkin lebih memilih podcast dibanding baca buku. Dan itu nggak ada yang salah. Maksudnya itu mungkin sudah menjadi kebiasaan gaya baru kita ya, dalam menyerap atau merasakan pengalaman menyerap informasi. Tapi saya kira bukannya saya fanatik dengan buku, tapi nggak ada yang lebih bisa menggantikan buku dibanding daripada media-media yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mencari wawasan, mungkin kita bisa melihat di YouTube atau how to itu ya. Ingin memperbaiki keran rumah atau memperbaiki macam-macam, semua ada di YouTube ya. Dan itu nggak ada di buku, mungkin nggak ada di buku ya, nggak bisa langsung kita dapatkan di buku. Tapi kalau ingin mendapatkan pengalaman yang lebih kaya, orang biasanya membaca buku. Ya itu dengan kelebihan-kelebihan itu tadi, lebih sehat, lebih meditatif, lebih informasinya tuh lebih dalam. Jadi kayak kalau orang membaca di media luar atau mendapatkan informasi dari media luar itu kayak berselancar aja.
di ombak ya. Oke. Tapi kalau membaca itu kayak menyelam ke dalam, lebih dalam, Fokus lebih dalam, fokus ke dalam, lebih fokus dibanding media-media yang lain, media sosial misalnya. Iya, Atau berselancar di media sosial, benar. berselancar di Menyelamlah media dalam buku. Iya betul, betul. Gitu ya kan? Iya, betul. Waduh, menarik sih ya berbincang dengan Mas Randu ini. Nanti kita lanjutkan ya Mas ya, kita break dulu. Dan Insan Persada, nanti Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan Mas Randu nih. Langsung aja ketik apa yang ingin ditanyakan di kolom komentar YouTube Abdi Persada FM channel. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetaplah di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Bermedia sosial adalah hak bagi siapapun. Namun, jangan sampai media sosial merugikan kita. Selalu waspada dan jangan mudah terprovokasi dengan konten yang belum tentu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, sebaiknya baca dan pahami undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar terhindar dari kesalahan. Terapkan etika bermedia sosial dengan berkomentar atau berpendapat tanpa menyinggung, tanpa ada unsur sara. Selalu menjaga privasi dan informasi pribadi, menjaga keamanan akun, menyebarkan hal positif, menghindari berita hoax, dan gunakan media sosial seperlunya. Karena masa depan lebih baik dengan bijak bersosial media. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Reportase Persada. Selama 6 hari, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Panitia PPID Khusus Rancangan Provinsi Peraturan Kalimantan Daerah Selatan Penyelenggaraan Transportasi dilakukan sejak Januari hingga Maret 2024 ini, pasien demam berdarah dengue di Rumah Sakit Umum Ikuti Daerah UIN Reportase Banjarmasin. Persada Malam setiap hari Minggu sampai dengan Jumat jam 20 waktu Indonesia Tengah. Karena intensitas gempanya kemudian meningkat. Beberapa tahun yang lalu masih di bawah 4, ini 4,8. Kita berharap tidak naik faktor KMKO yang dia mandiri untuk Reportase Persada Pagi setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan dan saksikan di website abdipersadafm.co.id dan YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel serta Facebook Abdi Persada FM. Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sepanjang tahun 2023, pemeriksaan di nilai investasi di Banjarbaru tahun Reportase Persada hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Oi ding sanak, pian katujuh lah pantun. Amun katujuh, rakasi kita lestarikan bahasa kita lawan bapantun di acara Bature Persada Budaya Banjar. Galuh Banjar bakamban habang bakakamban habang. Saban hari Salasa mulai pukul 4 sampai pukul 6 pun kamarian di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Kota baru gunungnya Bamega. Ulun Amang Isur hendak bapantun sauting. Jalan-jalan ke pasar lama, manukang undang dimasaki pakai santan. Ayo dangangakan Abdi Persada, beritanya menarik dan lagunya asik sabagataan. Angkat di makaan, lidin patah. Makanan ini enak sekali. Wow, busananya bagus banget. Aksesoris dan kerajinannya keren. Produk ekonomi kreatif Indonesia memang beragam. Produk lokal yang dihasilkan oleh anak negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Dengan membeli produk lokal adalah bentuk dukungan kita terhadap ekonomi negara, serta menjaga budaya dan kearifan lokal, agar UMKM Indonesia bisa semakin maju dan merajai pasar dunia. Dukung dan cintai produk lokal UMKM Indonesia. Bersama memajukan ekonomi bangsa dan jadi pejuang negeri dengan bangga buatan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua.
Waspada di musim penghujan. Di musim penghujan saat ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Waspada terhadap hujan yang disertai angin kencang. Hindari berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat atau petir. Selalu membawa payung atau jas hujan. Waspada terhadap alat atau barang elektronik dan aliran listrik dari cuaca buruk. Pangkas pohon serta ranting yang sudah terlalu rimbun atau rapuh. Bersihkan lingkungan dan saluran air serta menutup tempat-tempat air dengan rapat untuk menghindari jentik nyamuk. Dan yang tak kalah penting, selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat dengan minum vitamin dan rutin berolahraga. Mari persiapkan diri kita mulai sekarang di musim penghujan. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada, kita kembali lagi dalam dialog agenda kita Hari Buku Internasional tahun 2024 yang bertepatan dengan hari ini ya, hari Selasa 23 April 2024. Wah, kita bincang banyak nih dengan Mas Randu Alamsyah. Beliau adalah penulis buku dan juga editor ya. Wah, ini menarik nih Insan Persada. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita ketahui dari beliau. Kalau misalnya Anda nyimak dari awal tadi perbincangan kita mengenai betapa pentingnya kita membaca buku di era digital seperti sekarang ini. Walaupun ada yang namanya e-book ya Mas ya. Yeah. Wah, ini saya berkali-kali juga loh beli e-book itu. Gegara nggak dapat fisiknya. Di salah satu toko buku habis gitu. Dan pada saat ada terpaksa harus beli gitu. Padahal pengen koleksi bukunya juga karena ada beberapa seri yang ada bukunya. Kemudian yang ini nggak ada, habis gitu. Aduh, dan nggak sabar untuk menunggu. Saya kurang sabar sepertinya. Ya, kalau orang sudah apalagi kalau episode-episode gitu ya. Iya, jadi ada seri yang harus segera dibaca kayak gitu, udah nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya terpaksa beli e-book dan lumayan juga loh harganya, nggak jauh beda dengan buku juga sebenarnya kayak gitu. Dan sedih nggak bisa koleksi bukunya gitu. Tapi udah tahu ceritanya. Gimana dong mau beli lagi bukunya? Sebenarnya harus beli ya supaya untuk koleksi, karena seperti yang Mas Randu bilang kita bisa mengulang-ulang ya. Iya, bisa mengulang-ulang kalau punya bukunya ya. Baik. Nah, Mas Randu, ini kita artinya untuk generasi saat sekarang ini bisa dikatakan untuk membacanya itu agak gimana ya ngomongnya ya, agak kurang lah atau mungkin anjlok untuk anak muda seperti sekarang ini. Tapi masih ada gak sih yang mencintai untuk budaya membaca itu? Atau bagaimana sih caranya untuk bisa menanamkan supaya kita ada tips gak nih dari Mas Randu untuk bisa, saya pengen baca nih? Ya, saya kira saya banyak mengisi seminar materi di beberapa tempat. Jadi kebanyakan orang tua juga mereka menanyakan hal ini ya. Iya. Bagaimana supaya anak saya mau membaca? Jadi saya terangkan yang pertama, generasi orang-orang tua ini itu agak beda dengan generasi Z sekarang. Jadi generasi kita dulu besar dengan misalnya kayak Paman Kikuk, Husin dan Asta, Wiro Sableng, Lima Sekawan, pasukan mau tahu. Generasi kita. Jadi banyak. Lupus. Dan itu yang pengalaman yang nggak bisa diserap oleh generasi sekarang. Jadi zamannya beda, orientasinya beda, fisiknya beda, habitnya beda, semuanya beda dengan generasi yang sekarang ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat mereka hobi membaca, itu sebenarnya harus membuat mereka merasa ingin tahu aja. Kayak kebiasaan anak-anak yang penasaran itu tinggal diarahkan sedikit aja untuk menjadi hobi membaca. Misalnya kayak orang tua bisa
beli buku walaupun nggak dibaca ya, terus taruh aja di kayak di ranjang anak atau di kayak lemari anak, tempat-tempat yang mereka bisa menemukan dengan mudah. Jadi itu secara psikologi membuat mereka lebih dekat untuk memiliki hobi membaca. Akhirnya mereka misalnya menggapai buku ini misalnya di ranjang mereka, terus diambil karena misalnya penasaran baca-baca halaman pertama, ternyata rame misalnya buku-buku fiksi ya. Itu akhirnya mereka meneruskan. Jadi dimulai dari hal-hal kecil semacam itu. Kalau ingin bangun kebiasaan baca di anak-anak. Dan yang kedua itu agak susah untuk memaksakan. Sebenarnya kalau kita ingin paksakan itu malah nggak berhasil. Banyak program-program literasi nasional saya kira kelemahannya di situ karena kita memaksa orang untuk membaca. Itu nggak bisa. Kalau orang nggak ingin membaca, apa yang mau dipaksakan? Nah itu. Jadi generasi kita dulu suka membaca karena punya rasa ingin tahu. Jadi generasi yang perlu dipantik itu rasa ingin tahunya dibanding membacanya. Jadi kalau mereka misalnya nggak menemukan itu di buku, ya terserah aja mau dapatkan di YouTube atau di mana. Cuma memang kita tanamkan bahwa membaca dibanding melihat yang media sosial, membaca lebih sehat dengan berbagai macam itu tadi, berbagai macam keuntungannya tadi. Orang yang membaca lebih sukses dibanding orang yang nggak membaca. Itu bukan cuma secara wawasan ya, bukan cuma secara wawasan, tapi secara fokus. Menurut saya, wawasan yang ada dalam buku itu yang nggak ya, ketika orang membaca itu dia bukan cuma mendapatkan wawasan, tapi mendapatkan fokus. Fokus itu yang mempengaruhi orang akhirnya mendapatkan mencapai tujuannya dibanding orang yang nggak membaca. Bukan wawasannya. Kenapa orang membaca lebih sukses dibanding orang yang nggak membaca? Ini survei ya. Itu karena orang yang membaca itu lebih fokus dibanding orang yang nggak membaca. Bukan karena dia mendapatkan informasi dari situ. Itu juga ya. Orang yang nggak membaca mungkin mendapatkan informasi di YouTube atau di media sosial atau di mana aja. Tapi ketika dia membaca dia lebih fokus. Yes. Itu yang membuat lebih detail. Jadi itu yang sebenarnya harus ditanamkan kepada anak-anak kita bahwa kebiasaan membaca ini sangat-sangat penting. Untuk di masa depan nanti. Nah, tapi kan ada juga Mas Randu, orang membaca itu bukan untuk mendapatkan informasi tapi hiburan. Nah, itu bagaimana? Apakah dia bisa dikatakan sudah membaca, sudah menjadi seorang pembaca yang baik ketika dia memilih-milih buku yang sesuai dengan keinginan aja? Bagaimana? Membaca pada dasarnya kan aktivitas rekreasi, aktivitas rekreatif. Maksudnya orang untuk menghibur diri kayak tadi itu, kayak main gitar, kayak melukis, mengisi-ngisi waktu senggang. Jadi memang pada dasarnya ini memang untuk hiburan. Jadi makanya orang sekarang kan lebih banyak membaca fiksi. Masih lebih banyak membaca fiksi dibanding orang yang membaca non fiksi. Maksudnya atau kisah orang nyata ya? Ya, atau kisah nyata berdasar cerita ya. Jadi dari situ kan mereka terhibur, dan itu yang nggak bisa didapatkan di film-film bahkan. Maksudnya di film atau di media sosial itu nggak bisa didapatkan dari situ. Kalau kita menonton film misalnya di bioskop atau di YouTube atau di televisi, kita menonton pengalaman orang lain. Kita menonton orang lain. Pikiran kita kan kosong. Karena memang sudah ada aktornya. Ya, sudah ada aktornya. Kita menonton orang lain. Tapi kalau kita membaca, kita terlibat secara langsung. Betul. Secara langsung dalam Jadi misalnya kita membaca novel. Seolah-olah kita yang ada di situ. Kita dalam sebuah adegan itu seolah-olah kita ada di situ. Kita terlibat. Jadi itu yang membuat orang yang membaca. Nah, ini satu lagi kelebihan orang membaca. Itu mereka merasa lebih empati. Jadi kalau di dunia sekarang kan orang-orang lebih dingin. Kalau orang baca tuh lebih pamurunan. Dengan orang lain lebih keras. Kalau orang baca itu nggak akan, menurut saya, kalau dia membaca novel, dia nggak akan mengalami hal itu karena dia bisa melihat perspektif orang lain. Dia bisa jadi apa aja, misalnya tokoh dalam cerita ini, alasan-alasan orang lain, dia bisa melihat ambisi orang lain, motivasi orang lain untuk berkembang. Jadi dia bisa melihat semata-mata dari perspektif orang lain, bukan cuma perspektif dirinya sendiri ya. Itu melatih anak-anak atau kita yang membaca itu ya. Kalau kita melatih anak-anak ya, melatih mereka lebih empati, lebih merasakan orang lain, lebih toleran dengan orang lain. Ya, itu lebih peka ya. Lebih peka dengan karena mereka merasakan pengalaman orang lain. Kita
pada saat membaca buku itu benar-benar bisa menciptakan teater di kepala kita sendiri. Betul. Theater of Ya. mind. Ya, Wah, gitu ya. Ya, betul. Karakter yang kalau misalnya kita nonton kita udah tahu nih, oh ternyata karakter prianya seganteng ini, karakter wanitanya secantik ini gitu. Ya. Tapi ketika membaca buku kan nggak ada tuh, paling hanya si wanita rambut panjang, Ya. agak sedikit ikal. Telepisnya di dalam sini, udah mulai telepisnya. membayangkan Ya. tuh. Berimajinasi Ya. kayak gitu ya. Oke, artinya sah-sah saja ketika kita memilih buku-buku yang memang kita sukai saja nih, Mas Randu. Ya harus kayak gitu ya. Justru kita kalau kita, kecuali kita terbiasa menantang diri ya, menantang diri dalam out of box. ya bidang-bidang yang sulit. Maksudnya kalau kita ingin mencari penghiburan ya jangan yang sulit-sulit. Ya, ini Cari katanya aja teman novel. saya suka baca saham tadi bilangnya. Emang iya. Akhir-akhir Iya, ini iya, katanya. Itu. Jadi saya kira kalau kita ingin membaca itu bacalah paling enggak yang kita senangi, Suka, ya. yang kita suka, yang ingin kita dapatkan, menjawab rasa ingin tahu kita. Di luar dari itu mungkin perlu sedikit usaha. Oh. Kalau bisa ya di Untuk bidang mencari kita tahu aja. lebih ya? Untuk mencari tahu Oke. lebih. Kalau Mas Randu sendiri biasanya apa nih yang dibaca? Interestnya kemana nih? Saya agak lumayan luas ya. Maksudnya Beragam. Apa nih Mas Randu? Saya baca ya sastra, sejarah, biografi, terus how to juga membaca, terus pengembangan Motivasi. diri, Ya. Cerita ya, fiksi, motivasi. novel Ya itu juga. juga. Oke. Jadi macam-macam lah, apa yang tergantung ingin baca apa langsung. Kalau teman-teman atau mungkin insan persada yang ingin membaca bukunya Mas Randu tuh dapatnya di mana? Oh, di Gramedia Ada ya? di Gramedia. Oke. Kalau nggak ada di Gramedia, di Shopee, saya kira mudah aja diakses. Gampang ya. Tergantung buku mana yang mau diambil ya. Karena Iya. banyak ya, banyak jenis ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Terutama fiksinya nih kayaknya yang mungkin insan persada pengen baca juga Iya. gitu. Karena kan kalau kita nonton sinetron juga bosan ya. Nah tapi kadang-kadang kita juga memerlukan suatu cerita baru lah kayak gitu. Iya. Wah, dari Mas Randu ya. Yang penasaran boleh. Apa nih salah satu mungkin bisa disebutin judulnya Mas Randu? Kalau yang terbaru itu Wentira ya. Yang terbaru. Yang saya kira Wentira novel horor sih. Mas Randu kemana-mana bawa buku gitu? Saya usahakan bawa buku. Oh. Jadi ini Wentira. Ini Wentira. Jadi itu bisa dikasih lihat tuh. Nah, Kota Gaib. Wentira Kota Gaib horor. Oke. Jadi ini katanya mau difilmkan sudah di mana? Ini yang itu yang Saranjana Sepaket dengan Saranjana. satu paket. Jadi ketika penerbit menerbitkan Saranjana, jadi dipaketkan dengan ini. Jadi sama-sama dengan Gusti Gina. Iya, Gusti Gina. Artinya ini apa real story dong ya? Oh enggak. Kalau Saranjana itu mungkin pengalaman Gusti Gina ke sana itu mungkin real story ya. Real Kalau ini story. dari Sisi dari sisi cerita-cerita yang pernah saya dengar itu. Nah, artinya kan real. Iya. Real story bukan fiksi. Fiksi. Maksudnya kalau gimana ya? Cerita-cerita itu kan saya nggak melihatnya langsung ya. Oke. Maksudnya kan Kota Gaib itu kan nggak Oke. bisa kita Yes. lihat. Jadi kayak Oke, dan ini sudah bisa didapatkan ya bukunya. iya di Gramedia. Bagus banget nih. Jadi insan persada yang suka sedikit horor nih anak zaman sekarang suka loh Mas. Horor kan Horor. genre yang paling laku Diminati. Iya. Khususnya film ya. Iya, laga aja tergerus tuh udah nggak bisa lagi. Iya. Laga Gara-gara kayak nggak ada lagi. didominasi sama horor. Sekarang ini bioskop ya. Memang lagi diminati dan Mas mengikuti perkembangan zaman sepertinya Mas Randu ikut Iya, kan? sudah ada 2 novel horor saya. Sudah ada 2. Iya. Oke. Ini baik. yang terbaru. Dan sampai kapan nih Mas Randu? Apa ya istilahnya kalau misalnya berhenti nulis tuh apa? Gantung pulpen. Gantung pulpen. Gantung buku atau Gantung apa? pulpen, ya. Sampai kapan nih mau menulis nih Mas Randu? Saya kira
Karena sudah profesi di bidang ini ya. Dan juga kan nggak begitu susah banget, nggak kayak kita turun ke sawah atau ke apa. Jadi susah loh nulis itu. Saya aja nggak selesai. Ya, kalau sudah kerjaan setiap hari kan akhirnya mudah. Saya kira menulis dan juga kelebihan baca ini masih terus kelebihan baca ya. Yes. Kelebihan baca kita mengurangi tingkat kematian otak. Kan otak itu kan bukan kematian pun penurunan fungsi otak. Jadi kayak semakin tua kan biasanya otak kita tuh kayak Alzheimer atau demensia, menyempit. Jadi kalau kita hobi membaca itu mempertajam daya ingat, mempertajam terus, pertajam analisa, daya olahraga ingat, otak ya. Olahraga otak. Jadi sebagaimana fisik yang kita latih misalnya di gym, otak itu juga harus dilatih juga. Dengan sering-sering membaca. Dengan sering-sering membaca supaya lebih tajam. Silahkanlah berpikir setelah membaca. Gitu ya. Oke Mas, ini waktu kita mepet banget. Waktu kita udah habis, tapi sebelum kita akhiri, nah kira-kira ada nggak nih dari Mas Randu harapan atau keinginan, terutama di Hari Buku ini? Apa nih? Ya, saya kira kita sudah paham bahwa buku sangat penting ya. Itu yang semua kita tahu, di seluruh dunia tahu bahwa bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa-bangsa yang tingkat literasinya tinggi, utamanya dalam membaca buku. Jadi saya kira perlu ada semacam gerakan nasional atau kebiasaan yang ditularkan secara nasional dari misalnya dari struktur pemerintahan sampai ke level bawah, terus semacam kampanye terus menerus yang harus dilakukan bukan hanya di Hari Buku, tapi dilakukan terus menerus kepada setiap keluarga, setiap individu tentang pentingnya membaca buku, bagaimana buku itu bisa membangun peradaban. Buku misalnya bisa membuka pintu ke arah masa depan yang lebih baik. Itu yang saya kira perlu keseriusan keseriusan yang betul-betul dari pemerintah dan setiap orang untuk jangan sampai kita akhirnya semakin terbawa zaman, rentang fokus kita semakin mendek, terus kebiasaan kita terus di media sosial, akhirnya buku kita semakin gak punya kebiasaan baca. Dan kita tinggalkan, sayang sekali ya. Dan kita tinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan lah. Terus lestarikan ya Mas Randu. Sebenarnya ini ada nih, mungkin singkat saja ya Mas Randu ya. Ada yang bertanya ini katanya bagaimana pendapat Mas Randu kalau ada YouTuber yang membacakan novel yang ada, apakah itu lebih baik atau bagaimana katanya? Ya pernah juga novel saya pernah juga dijadikan konten kayak gitu ya. Ya saya nggak punya pendapat tentang itu ya. Cuma yang saya tahu bahwa lebih baik membaca sih dibanding mendengar. Membaca itu kayak banyak fungsi dari sinapsis otak kita ya. Itu yang ketika kita membaca itu kayak berjalan tuhnya lebih total dibanding dengan melihat mendengar. Iya, lebih banyak unggulnya daripada kita. Benar-benar. Oke, mudah-mudahan kejawab ya, Mas Randu. Terima kasih sudah berbagi informasi di Hari Buku Internasional ini ya Mas ya. Kasih. Sukses terus dengan buku-bukunya. Mudah-mudahan saya dapat nanti bukunya juga ya. Oh ini? Banyak buku dari Mas Randu pastinya juga yang maksudnya saya cari gitu. Dan terima kasih. Baik. Ya Mas Randu. Waduh, ini keren banget. Ini buat kita ya di sini. Waduh, terima kasih. Ini ada buku Insan Persada dari Mas Randu, dan ini hanya 2 buku dari banyak buku yang beliau tulis ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau cari buku Mas Randu boleh ya di Gramedia atau atau di Keranjang Kuning. Boleh. Terima kasih Mas Randu sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mas ya. Dan terima kasih juga untuk Insan Persada yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog agenda kita Hari Buku Internasional tahun 2024 bersama saya Endasari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.